Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfitriansah, saya bekerja di SMA Negeri 4 Banda Aceh. Izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan resume materi modul 1 pada kegiatan pelatihan ini. Oke, pada bagian awal ini akan kita bahas terkait dengan pemikiran reflektif ya. Pengalaman belajar mandiri untuk modul 1. Pengalaman belajar yang baru diperoleh pada modul 1 ini diantaranya yaitu pada bagian pelatihan ini insya Allah akan terbagi jadi 5 modul, 5 konsep. Yang pertama yaitu konsep ilmu informatika, kemudian konsep berpikir komputasional, konsep literasi digital, dan konsep pembelajaran informatika inklusif. Dan yang terakhir, integrasi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran informatika. Oke. Nah, kemudian pada modul pertama ini akan dibahas terkait dengan konsep ilmu informatika. Di antaranya yaitu ada definisi generik informatika, di mana kita bisa mengeksplorasi lingkungan kehidupan baik dalam bentuk nyata maupun maya. Kemudian komponen umum dasar informatika meliputi hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, kemudian teknologi bahasa komputasi, dan juga aplikasi dalam penerapannya. Seperti itu. Kemudian ada juga nanti dampak informatika. Dalam konsep ilmu informatika itu ada dampak informatika yang mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah transformasi digital. Jadi perubahan transformasi analog ke digital. Kemudian ada inovasi, efisiensi, dan produktivitas. Jadi informatika itu akan mempengaruhi inovasi, efisiensi, dan serta produktivitas juga semakin baik seperti itu. Kemudian konektivitas dan komunikasi. Jadi informatika juga mempengaruhi konektivitas dan komunikasi. Dan yang keempat, penciptaan pekerjaan baru. Jadi banyak lapangan pekerjaan baru yang tercipta akibat dari informatika, ilmu informatika. Kemudian keamanan dan privasi, ini juga akan mempengaruhi. Jadi privasi kita akan, ya kalau tidak bisa dijaga ya, akan tersebar kemana-mana. Kemudian yang keenam adalah pendidikan dan pembelajaran. Jadi informatika juga akan menjadi sebuah dampak dalam pendidikan dan pembelajaran. Di sini juga akan dibahas pada konsep ilmu informatika, yaitu pembelajaran informatika itu sendiri, di mana informatika tidak untuk menjadi pengguna komputer saja, tetapi harus berperan sebagai problem solver yang menguasai konsep dan terampil dalam praktek. Kemudian emosi apa yang saya rasakan terkait dengan pengalaman pembelajaran yang dilakukan? Nah, yang pertama sudah pasti antusias. Antusias untuk mendapatkan hal yang baru dan menambah pengalaman baru menjadi semangat pendorong tersendiri untuk mengikuti kegiatan ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pembelajaran dengan metode asinkronus membuat saya harus berpikir secara mandiri untuk menyelesaikan masalah yang diberikan sebelum metode sinkronus dilakukan. Jadi asinkronus dan sinkronus ini merupakan hal yang baru ya, dan itu sejalan dengan era pendidikan 4.0, di mana sejauh yang saya ketahui untuk pendidikan era 4.0 itu permasalahan diciptakan di awal di luar kelas, dan nanti baru ketika masuk ke kelas itu baru kita bersama-sama mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada seperti itu ya. Hal yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar pembelajaran yang dilakukan. Hal yang baik yang sudah baik misalnya adalah sumber belajar ya. Sumber belajar ataupun media yang ada di sekolah saat ini sudah sangat baik, alhamdulillah. Kemudian lagi-lagi media perangkat komputer dan laboratorium komputer serta Infokus ya, juga sudah ada perbaikan. Walaupun unit komputernya itu belum memenuhi lah jumlah siswa yang ada. Jadi masih bertahap sekolah mengusahakan untuk mengumpulkan anggaran ataupun dana untuk menyiapkan media-media belajar yang ada. Selanjutnya, analisis implementasi modul 1 dalam konteks guru informatika. Oke, pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi, yaitu bagaimana cara menyampaikan konsep berpikir komputasional yang lebih efektif agar mudah dipahami dan lebih realistis dengan situasi saat ini. Kemudian apa wawasan baru dari materi yang dipelajari untuk modul 1 ini ya? Salah satunya yaitu konsep pembelajaran informatika inklusif dengan metode plug it dan unplug adalah istilah baru yang saya temukan dalam mempelajari modul ini. Jadi setelah saya baca ternyata ada metode plug it dan unplug. Kemudian tantangan yang sesuai
dengan konteks asal guru informatika. Tantangan apa saja ya yang saya dapatkan? Eee, di antaranya itu era digital saat ini membuat peran guru informatika sangat dibutuhkan untuk membekali siswa memahami konsep dasar ilmu informatika. Namun, sejumlah tantangan nyata menjadi perhatian khusus bagi guru informatika itu sendiri. Apa saja tantangan nyatanya? Di antaranya yaitu tersedianya infrastruktur yang memadai dan update. Jadi infrastruktur di sekolah itu terkadang sudah lama sekali ya, tidak diupdate. Untuk membuka satu aplikasi aja, browser aja seperti itu ya, sangat butuh waktu dia loading agar terbuka seperti itu. Kemudian minimnya pelatihan kompetensi yang diselenggarakan. Jadi ya seperti itu ya, sifatnya daring, online, sebenarnya banyak, tapi ya karena sifatnya online butuh waktu kita untuk menyediakan waktu untuk melakukan proses pelatihan, seperti itulah yang saya rasakan. Kemudian bagaimana kita menemukan metode yang tepat untuk pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik inginkan. Jadi itu juga merupakan sebuah eh, pembelajaran sifatnya jangka panjang ya. Jadi coba dengan metode ini nggak sesuai, coba lagi dengan metode lain. Yang intinya untuk membuat semangat peserta didik belajar itu jauh lebih menyenangkan ya, seperti itu. Kemudian alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan. Adapun diantaranya adalah jadi dari tantangan tadi apa alternatif dari saya mungkin ya. Yang pertama itu pemerintah perlu aktif dalam memenuhi infrastruktur perangkat teknologi pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi diharapkan pemerintah aktif memenuhi infrastruktur yang ada di sekolah. Jadi bantuan-bantuan seperti unit komputer itu kalau bisa ya dari pemerintah ya. Kemudian lembaga terkait perlu mengadakan pelatihan terkait dengan pelatihan-pelatihan kompetensi guru yang sejalan dengan perkembangan informatika saat ini. Itu kalau bisa lebih sering digunakan dan sifatnya offline ya, tidak online, sehingga kita yang mengikuti pelatihan itu bisa fokus terhadap materi yang diberikan. Kemudian mengaplikasikan beberapa metode yang sudah dipelajari, ya, dapat metode baru kita coba aplikasikan, ya, dalam hal harus sering guru lakukan sampai menemukan metode yang tepat untuk kelas-kelas tertentu. Jadi satu kelas dan kelas lain sudah pasti akan beda metode pembelajarannya. Begitu juga dengan satu siswa dengan siswa yang lain juga sudah pasti mungkin berbeda metode pembelajarannya. Oke, kemudian yang ketiga terhubung dengan topik yang dipelajari. Apa itu? Pengalaman di masa yang lalu, harus menguasai suatu aplikasi tertentu sehingga pembelajaran bersifat tutorial. Jadi ketika lalu saya mengajar itu ya jadinya sifatnya tutorial ya. Ada aplikasi ini, siswanya tertarik dengan aplikasi itu, ya gitu, itu yang diajarkan dikaitkan dengan modul-modul yang ada yang sudah dikeluarkan oleh kementerian. Jadi aplikasi itu terus sampai siswanya bisa menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian sekarang saya ingin menerapkan bagaimana merekayasa sebuah masalah. Jadi saya mencoba menciptakan sebuah masalah di dalam kelas, kemudian siswa berpikir untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut bagaimana. Misalkan mengenai analisis data, datanya saya ciptakan, kemudian siswa harus bisa menyelesaikan bagaimana cara menyelesaikan data, menganalisis data-data yang ada dan apa saja yang bisa dianalisis oleh data-data tersebut. Dan juga jika datanya tidak ada, apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan data tersebut. Itu adalah masalah-masalah yang akan saya ciptakan di masa yang mendatang. Sehingga siswa berpikir bagaimana cara menyelesaikannya. Terserah dengan aplikasi apapun, sehingga data itu bisa ditampilkan, ya, dipresentasikan. Kemudian konsep atau praktek baik yang dilakukan ya seperti tadi, ya memaksimalkan semua infrastruktur yang ada, kemudian sambil terus mengupayakan pemenuhan infrastruktur tambahan seperti itu. Kemudian mengikuti dan mempelajari secara mandiri ilmu-ilmu terbaru saat ini. Jadi saya harus belajar secara mandiri karena pelatihannya kurang. Kemudian ya nantinya dikolaborasikan dalam pembelajaran seperti halnya jurnalisme, fotografi, desain grafis bisa dikolaborasikan saat materi analisis data. Oke, sekian mungkin dari saya di kesempatan modul yang pertama ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.